Baca kitab maulid apa di sini? Simtud Durar, Ad-Diba. Kita tadi baca kitab maulid Ad-Diba. Ulama banyak mengarang kitab maulid. Ada kitab maulid Ad-Diba, ada kitab maulid Al-Barzanji juga yang sering kita baca. Ada kitab maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi yang makamnya ada di Seoul. Lalu juga ada kitab maulid Ad-Diyaul Lami karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang tahun ini baru datang kemarin. Lalu juga banyak kitab maulid lainnya. Kenapa sih ulama capek-capek ngebuat kitab maulid, mengarang kitab maulid? Ini menjadi pengingat lagi kepada kita. Kitab maulid isinya itu kebaikan semua. Kitab maulid isinya sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Simtud Durar itu di pasal pertama-tama, di saat kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salawat kepada Rasulullah, dijelaskan dikit-dikit sifat Rasulullah. Ahlal wara mantikan wa asdaq, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ahlal wara mantikan wa asdaq. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia pilihan, manusia yang mulia, manusia yang tutur katanya lebih manis daripada madu. Ini sebagai contoh saja. Banyak sekali nanti dijelaskan oleh ulama, bahkan syarah-syarah kitab maulid sudah banyak bisa kita baca. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cuma pengen mengingatkan, khususnya yang sepantaran dengan saya, remaja-remaja, apalagi remaja-remaja masjid, ayo sama-sama kita lebih semangat. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus semangat ngikutin Nabi Muhammad. Kita mengaku sebagai pecinta Rasul, kita harus semangat ngikutin sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manusia yang paling mulia, manusia yang patut kita jadikan idola. Idola kita bukan artis ya, anak-anak muda, teman-teman semua. Idola kita bukan artis, bukan penyanyi, bukan K-pop ya. Idola kita bukan pemain bola. Idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola kita bukan artis ya. Jangan idolain Kian Santang ya. Nanti besok-besok bisa terbang nanti ya. Idolain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orangnya, orang bakal ngikutin yang namanya idola. Kita punya idola baik, mengajak kita kepada kebaikan, pasti kita ikutin idola kita. Kita punya idola yang buruk, maka lama-lama kita juga gak sadar bakal mengajak kita kepada keburukan. Idolain Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkas saja. Yang kedua, adanya maulid tiada lain adalah semangat untuk remaja-remaja, khususnya anak-anak. Di saat kita lihat anak-anak kita yang hadir dalam acara ini, mereka bakal melihat apa yang mereka lihat, mereka bakal ngikutin apa yang mereka dengar. Maka di saat ada majelis ta'lim seperti ini, majelis mengingatkan kita kepada Rasulullah, maka ingatlah mereka yang hadir dalam acara ini. Ketika besar, mereka pasti punya kemauan untuk mengikuti kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik mengatakan, aku sudah melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dan selama itu Rasulullah nggak pernah yang namanya mengatakan kepada diriku, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Rasulullah nggak pernah ngomong begitu sama Sayyidina Anas bin Malik.
Bahkan Sayyidina Anas bin Malik bersaksi, Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku tidak pernah menyentuh yang namanya kain bulu ataupun kain sutra yang melebihi lembutnya selembut tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah mencium wewangian, aku tidak pernah mencium bau misik yang lebih wangi dibandingkan daripada keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat daripada kitab Sirah Nabawiyah, beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan di dalam dirinya budi pekerti yang luar biasa. Dahulu ketika ada seorang yang buta di tengah jalan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri orang buta tersebut. Setiap harinya memberikan makanan roti kepada orang buta tersebut. Padahal orang buta tersebut selalu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan Rasulullah mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah memberikan roti tersebut, ini orang buta ngoceh-ngoceh bilang Muhammad adalah seorang pendusta. Ini orang buta ngomong terus-menerus seperti ini. Siapa itu Muhammad? Ini orang buta mengatakan terus-menerus. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada anaknya, istri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai anakku, apa yang setiap hari ataupun amalan apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Sayyidatuna Aisyah, banyak wahai ayahku. Rasulullah amalannya banyaknya luar biasa, menolong orang banyak luar biasa. Satu aja kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, katakan satu saja kepadaku. Maka dijawab Rasulullah semasa hidupnya itu sering ngasih makan orang yang buta di tengah jalan itu. Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibawa roti lalu dihampiri orang buta yang setiap harinya dikasih makan sama Rasul, dikasih makan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang buta berkata, kemana saja engkau? Saya sudah berhari-hari nggak makan. Biasanya kamu datang ke sini. Lalu dilanjutkan lagi, diberi makan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq